Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian semua yang menonton video ini semoga sehat selalu ya. Di Indonesia sekarang sudah mau sudah mulai memasuki musim penghujan. Untuk semuanya tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk vaksinasi. Oke, di sini saya perkenalkan, nama saya Wisnu Eka Saputra dari kelas TI 18-3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan kualitas software. Untuk pada chapter 1 yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan kualitas software dari chapter 1 sampai chapter 6. Pada chapter 1 yaitu keunikan jaminan kualitas software atau perangkat lunak. Pada keunikan jaminan kualitas perangkat lunak mempunyai 3 ciri, yaitu 1. Kompleksitas produk. Pada produk perangkat lunak, produk ini sangat kompleks atau rumit, memungkinkan banyak mode operasional, sedangkan pada produk industri tingkat kerumitan jauh lebih rendah dan hanya menggunakan beberapa mode operasional. Yang kedua, ada visibilitas produk. Pada produk perangkat lunak, produk tidak terlihat sehingga sulit untuk mendeteksi bug, sedangkan pada produk industri, produk yang terlihat memungkinkan deteksi cacat yang efektif dengan melihatnya. Lalu untuk yang terakhir, yang ketiga, pengembangan dan proses produksi. Pada produk perangkat lunak, peluang untuk mendeteksi bug muncul hanya dalam satu fase, sedangkan pada produk industri, peluang untuk mendeteksi bug muncul di semua fase pengembangan. Lalu pada chapter yang kedua yaitu apa sih pengertian software atau perangkat lunak? Menurut IEEE atau International Institute of Electrical and Electronics Engineers, perangkat lunak adalah komputer program, prosedur, dokumentasi yang mungkin terkait dan data yang berkaitan dengan pengoperasian sistem komputer. Sebuah perangkat lunak mengandung 4 komponen, yaitu program komputer atau kode, prosedur, yang ketiga dokumentasi, dan yang terakhir data yang diperlukan untuk operasi sistem software. Asal mula kegagalan perangkat lunak terletak pada kesalahan perangkat lunak yang dibuat oleh programmer. Kesalahan dapat berupa kesalahan tata bahasa, satu atau lebih dari baris kode. Penyebab kesalahan perangkat lunak dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, definisi persyaratan yang salah. Lalu yang kedua, ada kegagalan komunikasi antara klien dan pengembang. Lalu yang ketiga, penyimpangan yang disengaja dari persyaratan perangkat lunak. Lalu yang keempat, kesalahan dengan logis. Yang kelima, kesalahan terhadap dokumentasi dan instruksi pengkodean. Lalu yang keenam, kesalahan pengkodean. Lalu yang terakhir adalah kekurangan dari proses pengujian. Pada chapter 3, faktor kualitas perangkat lunak. Faktor kualitas perangkat lunak semuanya berhubungan dengan persyaratan yang secara langsung mempengaruhi pengoperasian perangkat lunak sehari-hari. Faktor-faktor tersebut meliputi ketepatan, keandalan, efisiensi, integritas, dan kegunaan. Lalu pada chapter keempat, komponen sistem jaminan kualitas perangkat lunak. Sebuah sistem SQA selalu menggabungkan berbagai komponen SQA yang semuanya digunakan untuk menantang banyak sumber kesalahan perangkat lunak dan untuk mencapai tingkat kualitas perangkat lunak yang dapat diterima. Ada 6 komponen sistem jaminan kualitas perangkat lunak, yaitu komponen pra-project, komponen siklus hidup proyek perangkat lunak, komponen infrastruktur untuk pencegahan dan peningkatan kesalahan, manajemen komponen SQA, standar SQA, serta sertifikasi dan penilaian sistem komponen, dan terakhir pengorganisasian untuk SQA. Lalu untuk chapter yang kelima, peninjauan kontrak. Peninjauan kontrak merupakan elemen kualitas perangkat lunak yang mengurangi kemungkinan situasi yang tidak diinginkan. Proses peninjauan kontrak meliputi yang pertama, partisipasi dalam tender, yang kedua, menerima pesanan dari pelanggan perusahaan, yang ketiga, pengajuan proposal sesuai dengan RFP pelanggan, dan yang terakhir, menerima permintaan internal atau pesanan dari departemen lain dalam organisasi. Lalu tahapannya: 1. Tinjauan draft proposal, 2. Proses peninjauan kontrak, yang ketiga, tinjauan draft kontrak. Beberapa kesulitan dalam melakukan peninjauan kontrak yaitu tekanan waktu. Peninjauan kontrak yang tepat membutuhkan pekerja profesional dan anggota tim peninjau kontrak potensial sangat buruk. Lalu ada chapter yang terakhir atau yang keenam, rencana pengembangan kualitas. Beberapa elemen rencana pengembangan yaitu yang pertama, produk proyek,
2 antarmuka proyek, 3 metodologi proyek dan alat pengembangan yang akan diterapkan pada setiap fase proyek. Lalu yang keempat, standar dan prosedur pengembangan perangkat lunak. Lalu yang kelima ada pemetaan proses dan pengembangan proses. Yang keenam, tonggak proyek. Yang ketujuh ada organisasi staf proyek. Yang kedelapan ada fasilitas. Yang kesembilan, resiko pengembangan. Lalu yang kesepuluh, metode pengendalian. Dan untuk yang terakhir adalah estimasi biaya proyek. Pada proyek kecil, rencana pengembangan kualitas dan kualitas memiliki prosedur untuk merawat proyek yang bersangkutan, yaitu satu, kasus atau situasi di mana pengembang maupun rencana mutu tidak diperlukan. Lalu yang kedua, ada kasus atau situasi di mana keputusan untuk menyiapkan rencana diserahkan kepada pemimpin proyek. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.